Baik, kembali lagi bersama kita di segmen yang terakhir. Bisa kita lanjutkan, Bapak? Ya, bisa. Baik. Apa sih, Pak, amalan yang bisa membuat kita tetap bertenaga ketika berpuasa nih? Ya, sebenarnya kalau amalan itu tidak ada amalan yang spesifik, karena yang tahu kan masing-masing individu. Jadi maksudnya begini, ya salah satu anjurannya adalah untuk sahur itu kan nanti bisa menambah tenaga ketika menjalankan puasa. Dan itu juga sesuai dengan kondisi masing-masing. Seperti tadi yang saya bilang, kalau misalkan kita pekerja berat, ya diusahakan bagaimanapun walaupun kita dalam keadaan masih mengantuk, itu harus bangun untuk makan sahur. Sehingga puasa kita seharian bisa kuat. Atau mungkin kita yang memang ada penyakit yang harus minum obat pada siang harinya, ya kalau bisa berarti pada saat sahur obatnya sudah diminum terlebih dahulu. Kembali ke masing-masing individu, Mbak. Jadi tidak ada amalan-amalan khusus mungkin, atau misalkan kita harus membaca wiridan apa biar puasanya kuat. Itu ya tidak ada, kan gitu ya. Karena yang mengetahui keadaan diri masing-masing ya orang itu sendiri saat berpuasa, begitu aja. Berarti kalau misalnya yang perihal tadi minum obat, kalau dia harus meminum obatnya di siang hari atau jam-jam tertentu, berarti tidak apa-apa, Pak? Ya begini, Mbak, kalau maksud saya begini, kita minum obatnya berarti diakhirkan. Jadi misalkan waktu imsak nih, misalkan taruhlah jam 4, jadi ya terakhir kita minum obat. Kalau kita siang hari minum obat ya puasanya batal, kan gitu. Dan jangan sampai kita itu kadang, aduh saya sakit, nanti kalau berpuasa kemudian saya nggak kuat, nggak puasa aja lah. Jangan. Nabi SAW sendiri kok yang mengatakan sumu tasihu. Berpuasalah agar kita itu sehat. Toh kalau misalkan mohon maaf, sakitnya itu benar-benar yang ketika kita berpuasa kemudian menyebabkan kita mati, meninggal, dan itu akan memberatkan anak-anak kita, keluarga kita, itu diperbolehkan. Tapi dengan catatan, tetap kita harus mengganti, kan gitu. Jadi kalau hemat saya, ya mending puasa saja daripada sekarang tidak puasa, toh kapan hari harus mengganti puasanya, kan gitu. Nanti malah sama-sama puasa lagi. Iya. Ya? Baik, Pak, bagaimana cara kita mengetahui datangnya malam Lailatul Qadar nih? Nah, ini yang selalu diperbincangkan banyak umat muslim terutama di Indonesia lah. Banyak orang yang ayo kita mencari Lailatul Qadar dan sebagainya. Kalau kita mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW muttafaqun alaih, itu berarti 10 hari terakhir, tepatnya di malam-malam yang ganjil. Itu diprediksi, karena kan Lailatul Qadar datangnya kapan, jam berapa itu kan tidak ada yang tahu, itu hanya prediksinya saja. Maka Nabi itu dulu ketika di 10 hari malam terakhir 10 hari ya di terakhir Ramadan, Nabi itu selalu menganjurkan kepada keluarganya untuk bangun malam, terlebih di malam-malam ganjil itu. Ya. Tapi ada beberapa ulama yang memberikan rumus. Dalam kalau tidak salah di kitab I'anatut Thalibin dan Hasyiah Al-Jamal, itu Imam Ghazali memberikan rumusnya. Jadi kalau awal puasa itu dimulai hari Sabtu, ya, maka ada kemungkinan Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-21. Kalau awal puasa dimulai hari Ahad, maka ada kemungkinan Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam ke-29. Ya. Kalau Lailatul Qadar itu dimulai pada hari Kamis, maka ada kemungkinan kalau awal puasa itu dimulai hari Kamis, ada kemungkinan Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal malam 25-nya. Jadi ada rumus-rumusnya seperti itu. Tapi pastinya jam berapa, kemudian di malam apa, itu tidak ada yang tahu. Karena itu kan memang sebuah surprise yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita beribadah di malam Lailatul Qadar, sebagaimana pahalanya kita mendapatkan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun ya kurang lebih mungkin 80-an tahun kan gitu. Maka itu surprise. Jadi siapa yang bisa mendapatkan itu ya berarti itu adalah orang yang benar-benar beruntung kan gitu. Para ulama bahkan Nabi pun itu hanya memberikan kisi-kisi saja. Jadi tidak ada
kepastian kapan Lailatul Qadar itu, Mbak. Bahkan Nabi sendiri pun tidak tahu gitu ya. Ya. Jadi cuma Nabi itu hanya memberikan kisi-kisi. berarti sebisa mungkin kita emang harus tiap hari harus berbuat ini ya. Iya. Jadi salah satu manfaatnya yang diberikan hanya kisi-kisi itu agar kita di malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mungkin kalau awal puasa kita masih semangat, nanti di pertengahan Ramadan biasanya kita sudah agak lemes, mau terawih males, ngantuk dan lain sebagainya. Nah itu di akhir sebelum akhir puasanya kalau bisa kita diberikan motivasi lagi. Ayo kita jemput Lailatul Qadar. Kan mungkin salah satu manfaatnya kan seperti itu, Mbak. Jadi termotivasi. Iya. Pak, ya. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Apa saja sih ciri-ciri insan yang benar-benar mendapat kemenangan saat Idul Fitri nanti? Iya. Jadi kalau melihat pertanyaan itu, Idul Fitri itu kan kalau secara bahasa artinya kembali kepada kesucian, fitrah, kan gitu. Tapi terlepas dari itu ada sebuah makalah laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman ta'atuhu tazid. Kata kuncinya adalah pada liman ta'atuhu tazid. Maka bulannya namanya Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi kita selama bulan suci Ramadan itu kita sedang diberi pendidikan, diberi ujian, ditempa untuk benar-benar menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah. Maka di Al-Qur'annya kan ketika kita diperintah untuk berpuasa, akhir ayatnya la'allakum tattaqun, ya kan? Agar kita nanti keluar dari puasa itu menjadi insan-insan yang bertakwa. Maka indikatornya praktisnya adalah kalau dulu kita sebelum berpuasa mungkin sholat sunnah hanya 2 rakaat, nanti setelah puasa selesai berarti di bulan Syawal kita bisa meningkat menjadi 4 rakaat. Kalau dulu kita bersedekah mungkin hanya 1.000 perak, nanti setelah puasa selesai bulan Syawal meningkat lagi menjadi 2.000 perak. Begitu seterusnya. Jadi Syawal itu artinya bulan untuk peningkatan. Maka yang benar-benar mendapatkan Idul Fitri ya adalah orang-orang yang bisa meningkatkan kualitas imannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bukan orang-orang yang laisal aid liman labisal jadid, bukan liman labisal jadid, bukan untuk orang yang pakaiannya baru, motornya baru, rumahnya dicat baru, itu bukan, ya. Itu hanya mungkin tradisi saja karena di Indonesia ayo ki meh bodo ya menjelang lebaran kita perbarui cat rumahnya, tapi terlepas dari itu adalah ketakwaannya yang harus ditingkatkan, maka itu adalah yang mendapatkan Idul Fitri itu. Berarti kita ya jangan cuman untuk yang terlihat di manusia saja ya, mengecat rumah, kita juga meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri ya, Pak. Betul, itu adalah indikatornya seperti itu, Mbak. Oke. Baik pemirsa, begitulah pembahasan kita mengenai amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua dapat menjalankannya dengan bahagia dan ikhlas. Demikianlah episode Mutiara Iman kali ini. Saya Adina Ira Mazari mewakili tim yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.